Dalam wawancara di serial dokumenter The Me You Can See, Pangeran Harry mengungkapkan sejumlah fakta tentang masa lalunya, mulai dari kecanduannya dengan narkoba dan alkohol, sampai pola asuh Pangeran Charles yang dianggapnya toksik. Judy James, pakar bahasa tubuh, melihat bahwa ada rasa jijik yang ditunjukkan oleh Pangeran Harry tentang masa lalunya selama wawancara berlangsung. Judy melihat bahwa bahasa tubuh itu ditunjukkan Pangeran Harry ketika berbicara tentang keluarga kerajaan, yang menunjukkan mengabaikan kesehatan mentalnya. Duduk berbicara dengan wawancara yang tidak terlihat, dan dia membukanya dengan "Aku selalu ingin menjadi normal." Dia terlihat mengenang masa kanak-kanak. Hanya satu tangan yang cenderung digunakan untuk menggerakkan tangan, dan saat dia berbicara tentang ibunya, suaranya semakin dalam, melembut seperti dia hampir menangis, ujar Judy, seperti dikutip dari The Sun. Ada sikap jijik saat dia mengkerutkan hidungnya pada satu momen, tambahnya. Analisa Judy lainnya adalah bahwa Pangeran Harry tampak tidak percaya dengan ayahnya. Hal tersebut terlihat ketika dia mulai berbicara tentang Pangeran Charles. Alisnya naik dan matanya memberi sinyal tentang ketidakpercayaan terhadap ayahnya, ucap Judy. Pangeran Harry semakin hari semakin vokal soal kehidupan pribadinya. Dan Meghan Markle dalam sebuah dokumenter, dia mengatakan bahwa betapa kejamnya media Inggris. Dalam dokumenter Do Me You Can See, di mana dia berperan sebagai co-kreator dan eksekutif produser, Pangeran Harry mengatakan bahwa pada awalnya ditahan agar tidak keluar dari kerajaan. Namun Pangeran Harry semakin resah dengan media Inggris. "Seberapa buruk yang harus aku alami sampai aku diizinkan melakukan ini. Kapan dia, Meghan Markle, akan mengakhiri hidupnya? Seharusnya tidak sampai seperti itu," kata Pangeran Harry. Sebelumnya, Meghan Markle mengungkap keinginannya untuk bunuh diri saat wawancara dengan Oprah Winfrey pada bulan Maret. Meghan mengatakan bahwa menjadi bagian dari keluarga kerajaan penuh dengan tekanan yang membuatnya tidak ingin hidup lagi. Belum lagi karena terus-menerus mendapat berita negatif dari tabloid Inggris. "Apakah aku memiliki penyesalan? Ya, penyesalan terbesarku adalah tidak membuat sikap lebih awal dalam hubunganku dengan istriku," dan menyebut tentang rasisme, ucap Pangeran Harry. Duke of Sussex itu juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan rasis yang dihadapi Meghan Markle dari pers dan media sosial pada November 2016. 4 bulan setelah mereka berkencan, sejumlah media pun membuat headline rasis tentang Meghan Markle. Pangeran Harry mengaku sangat tidak nyaman dengan kejaran paparazzi terhadap istrinya. "Sejarah berulang dengan sendirinya," ujar Pangeran Harry. "Ibuku dikejar sampai mati ketika dia menjalin hubungan dengan seorang yang tidak berkulit putih. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu ingin berbicara tentang sejarah yang berulang. Mereka, paparazzi, tidak akan berhenti sampai dia meninggal," tambah Harry. Ibunda Pangeran Harry, Putri Diana, dan kekasihnya Dodi Al-Fayed meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997 di Paris setelah kendaraan yang mereka tumpangi oleh paparazzi. Keluarga Dodi mengatakan bahwa keluarga kerajaan Inggris bersikap rasis ke Dodi. Pangeran Harry membahas lagi kehidupan kerajaan yang membuatnya kembali jadi kontroversi. Dalam sebuah podcast, Pangeran Harry menyebut bahwa besar di keluarga kerajaan seperti tinggal di kebun binatang. Dalam podcast Armchair Expert yang dipandu oleh aktor Doug Spot, Pangeran Harry mengatakan bahwa dia terperangkap dalam siklus kesakitan dan penderitaan dalam keluarga kerajaan Inggris. Suami Meghan Markle itu pun menyenggol pola asuh ayahnya Pangeran Charles. "Dalam hal mengasuh anak, jika saya mengalami bentuk kesakitan dan penderitaan karena rasa sakit atau penderitaan yang dialami ayahku atau orang tuaku, aku akan memastikan siklus akan memutuskan siklus tersebut hingga tidak menyebarkan," ujar Pangeran Harry. "Banyak rasa sakit dan penderitaan genetik yang diturunkan, jadi kita sebagai orang tua harus melakukan yang terbaik untuk mencoba dan bilang, 'Kamu tahu apa? Itu terjadi padaku, dan aku akan memastikan itu tidak terjadi padamu," tambah adik Pangeran William itu. Pangeran Harry juga menyamakan hidupnya dengan tumbuh di keluarga kerajaan seperti tinggal di kebun binatang. Dia mengatakan bahwa hidupnya diatur
dan sekolah terbaik di dunia. Rasanya seperti binatang yang ada di kebun binatang, ucap pangeran 36 tahun itu. Dalam podcast tersebut, Pangeran Harry pun menyebut bahwa istrinya yang telah membuatnya tersadar bahwa kehidupan kerajaan tidak membahagiakan. Harry menyebut bahwa Meghan Markle menjelaskan tentang kehidupan yang membuatnya membuka matanya. Istriku menerangkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa kamu tidak perlu menjadi putri. Kamu bisa membuat hidupku lebih baik daripada putri manapun, ucap Pangeran Harry. Sindir kerajaan Inggris, Pangeran Harry tidak pantas dimaafkan. Keluarga kerajaan kabarnya muak dengan kelakuan Pangeran Harry dan Meghan Markle setelah wawancara dengan Oprah Winfrey beberapa waktu silam. Dalam bincang-bincang di sebuah radio bersama Kevin O'Sullivan, pakar kerajaan Russell Meyers menyebut bahwa sikap Pangeran Harry dan Meghan Markle yang menyindir kerajaan dinilai dibuat-buat dan sangat mengganggu. Pangeran Harry dan Meghan Markle menjadi gangguan bagi keluarga dan masih dilihat kembali apakah mereka akan dibawa kembali, ujar Russell. Pembawa acara Kevin O'Sullivan kemudian menambahkan bahwa bisa jadi sikap Pangeran Harry dan Meghan Markle setelah wawancara viral tersebut tidak termaafkan. Kevin menyebut bahwa sikap dingin Pangeran Charles bisa jadi sikapnya yang tidak mau memaafkan putra bungsunya itu. Jika itu yang dia pikirkan, aku pikir rakyat Inggris akan mendukung setiap langkahnya. Aku berpikir bahwa kebanyakan orang menilai Pangeran Harry tidak pantas untuk dimaafkan, ujar Kevin. Russell mengatakan bahwa saat Pangeran Harry datang ke pemakaman kakeknya Pangeran Philip, suami Meghan Markle itu tampak malu. Sikap keluarganya pun tidak sehangat dulu. Tentu saja aku yakin Harry agak malu melihat anggota keluarganya yang lain, kata Russell. Pangeran Harry dan keluarga kerajaan lainnya pun gagal mengadakan pembicaraan yang dalam di tengah skandal putra bungsunya itu. Pangeran Charles lebih memilih untuk mengabaikannya dan fokus dengan monarki.